Halo Just People, perkenalkan saya Lutfi Basiruddin. Alhamdulillah bulan ini saya naik menjadi brand Regar Sport, yang mana sebelumnya saya berposisi sebagai agen Regar Sport. Ya, mungkin perlu saya ceritakan sedikit mengenai kisah saya ini, yang mana saya memulai agen itu Januari 2020. Artinya ketika saya naik jadi brand pada bulan September lalu, itu terhitung 10 bulan. Nah, kisah ini tentang 10 bulan yang sangat luar biasa untuk naik menjadi brand. Oke, beberapa rekan-rekan Just People mungkin beberapa sudah ada yang mengenal saya. Jadi saya berangkat dari manajemen awalnya. Terus ketika 2020 awal saya memutuskan untuk resign lalu bergabung sebagai agen melalui jalur Wilcard. Oke, singkat cerita, saya berawal dari masalah sebetulnya. Berawal dari masalah itu gini, ketika saya memutuskan pilihan untuk resign dan jalan sebagai agen pada jalur Wilcard, otomatis saya membawa masalah yang mana masalah itu berupa angsuran. Jadi ketika di manajemen lalu saya sudah punya aset, yang mana aset itu kalau boleh saya sebutkan ya beberapa, salah satunya antara lain berupa mobil dan rumah. Nah, artinya saya berawal dari masalah, bukan dari nol tapi malah bahkan dari minus. Alhamdulillah berkat support dari teman-teman manajemen serta keluarga dan semangat dari agen yang lainnya, alhamdulillah bulan Oktober lalu kami bisa lolos naik jadi brands. Nah, mungkin bagi teman-teman semua itu sebuah hal yang tidak mungkin, tapi nyatanya kami membuktikan itu bisa kita lalui. Dan alhamdulillah bulan November ini saya secara masalah yang saya hadapi, yang saya terima di awal tadi, sudah pada level yang sifatnya sehat. Sehat itu artinya apa? Kondisinya otomatis sudah tidak seperti awal lagi. Ketika ini saya bercerita tanpa dengan data, mungkin agak seperti omong kosong ya. Ah, mana mungkin sih mas? Ah, apa iya sih mas? Kan gitu. Nah, maka setelah ini akan saya share datanya seperti apa, sehingga ini bisa menumbuhkan keyakinan, terus motivasi, pemahaman, lalu inisiatif dan strategi teman-teman semua untuk bergerak. Seperti saya aja bisa, apalagi kalau teman-teman semua itu berangkat bukan dari masalah, artinya pasti sangat bisa sekali. Oke, kita share datanya setelah ini seperti apa. Oke, jadi di awal tadi saya sudah bercerita mengenai latar belakang, dan kalau tidak didukung dengan data itu bagi saya sama saja seperti omong kosong. Nah, ini dia kata data dari brand Lutfi Regar Sport. Yang pertama, omset ya. Jadi kita berawal dari Januari 2020, kita berjalan 10 bulan. Oke, Januari kita omset yaitu berawal bulan pertama itu 23 juta. Jadi bisa dibayangkan seperti apa. Lanjut bulan kedua Februari kita masuk di putaran omset 77 juta. Nah, Maret kita masuk di 74 juta, April 68 juta, dan Mei 70 juta. Nah, menariknya Februari sampai dengan Mei ini kita tuh stuck terus di kepala anggaplah 70 juta. Nah, setelah kita berevaluasi, lalu kita mulai berstrategi ulang gitu. Dan akhirnya Juni kita capaian omset itu terjadi kenaikan kurang lebih hampir 168%. Dari Mei itu 70 juta, Juni menjadi 168 juta. Lanjut pada Juli itu masuk di 210 juta. Nah, Agustus 193 juta. September sendiri 194 dan Oktober kemarin 273 juta. Dengan kumulatif kurang lebih selama 10 bulan itu sekitar 1,3 miliar. Oke, itu secara omset ya. Dan kita akan lanjut berbicara secara kata data dari kacamata slot. Nah, slot sendiri pada bulan pertama kita memulai agen ini,
itu Januari itu berawal dari 32 slot. Nah, masuk pada Februari 199 slot, Maret 279, April 291, Mei itu 407. Nah, pada Juni yang mana tadi omset mengalami kenaikan sekitar 168%, itu sama juga dengan slot ini juga naik hampir kurang lebih 80-90%. Dari 404 menuju ke 737 slot. Yaitu tadi berkat evaluasi yang kita jalankan. Nah, lanjut pada bulan Juli kita 834 slot. Nah, Agustus mengalami sedikit penurunan 712 slot. Begitu juga dengan September 645. Padahal September itu untuk naik level menjadi brand mulai dipromokan. Tapi sayangnya karena kita lengah dan tidak mengamati serta mengawal data, akhirnya kita pun nggak bisa memanfaatkan momentum itu dengan baik dan tidak bisa lolos naik jadi brand. Akhirnya September itu kita evaluasi dan pada Oktober, alhamdulillah dari yang sebelumnya September itu 645 slot, Oktober kita alhamdulillah lolos di 1209 slot. Dan dengan itu juga alhamdulillah Oktober lalu kita lolos naik jadi brand. Itu kacamata dari slot. Nah, otomatis kita tadi sudah bicara mengenai slot dan omset. Pasti omset dan slot itu berpengaruh dari reseller. Nah, maka saya akan menceritakan atau membaca data dari jumlah reseller. Nah, oke. Seperti tadi kita berawal dari Januari ya. Januari itu kita jumlah reseller baru 77 reseller. Dan Februari 114 reseller. Maret 150, April 194, Mei 217, Juni 255, Juli 289, Agustus 306. Nah, September 323. Sampai pada terakhir Oktober kemarin itu 358 reseller. Nah, yang mana dari 358 reseller itu ada sekitar 6 reseller kami yang bisa naik jadi agen. Begitu juga dengan karena kami lolos jadi brand sehingga mereka bisa naik jadi agen. Oke. Dan terakhir kata dari data slot, omset, jumlah reseller sudah, dan mungkin yang menjadi penasarannya teman-teman semua yaitu pada keuntungan. Kenapa kok saya rasa teman-teman merasa penasaran? Karena latar belakang tadi sudah saya sebutkan. Kami berawal dari masalah, yang mana masalah itu otomatis kita berawal dari minus. Nah, di sini akan saya jelaskan pergerakan margin keuntungan kami dalam 10 bulan ini. Awal Januari ketika kita join jadi agen, kita baru bisa menyerap margin atau keuntungan 4.600.000. Dan bulan pertama kami belum pakai CS agen. Februari alhamdulillah 11 juta. Maret juga sama 11 juta. April yang mana kita ini mulai pakai CS agen, jumlahnya 2. Itu malah omset margin turun menjadi 7.900.000. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kita flashback lagi. April kita lockdown, manajemen lockdown, produksi off, dan kita hanya menerima DP ya masalah pada waktu itu. Dan lucunya lagi, saat itu juga CS agen kami yang mana baru mulai April itu baru masuk 1 hari dan langsung di lockdown. Artinya kita pengawalan dari rumah. Oke, tadi saya bilang April mulai pakai CS agen. Mari kita lihat pergerakannya seperti apa ketika kita sudah pakai CS agen. Setelah April kita masuk pada Mei. Mei ini mengalami penurunan menjadi 6.200.000. Karena Mei itu kalau nggak salah kan momen Lebaran juga ya, dan secara hari kerja kurang. Tapi alhamdulillah nggak terlalu signifikan turunnya. Meskipun ya itu masih dalam level yang saya rasa belum banyak lah dengan keuntungan segitu. Nah, masuk pada Juni kita langsung membuat lompatan yang mana sebelumnya 6 juta, keuntungan 6 juta jadi 18 juta. Masuk Juli 19.900.000. Agustus itu 25 juta.
Nah, September 26 juta. Nah, terakhir ketika kita progres fokus untuk naik jadi brand pada bulan Oktober lalu, margin keuntungan kita itu sampai dengan 34 juta. Nah, secara kumulatif margin keuntungan ini kalau kita hitung secara 10 bulan kita berjalan menjadi agen ini, kurang lebih ada 100-an juta yang kita terima. Itu bersih. Nah, makanya balik lagi ke latar belakang yang saya sebutkan di awal tadi, kita berawal dari masalah, bahkan dari minus, dan alhamdulillah Oktober lalu kami bisa menyelesaikan salah satu masalah kami, yang mana itu membuat beban ataupun tagihan kami, masalah kami itu berkurang, dan sekaligus membuat tagihan kita itu kayak kekurangan istilahnya. Padahal yang namanya bisnis kan harus bergerak terus kan. Nah, maka dari itu mari teman-teman, data ini benar-benar dilihat, diamati, dianalisa. Nah, yang salah di mana, yang tidak pas di mana, teman-teman punya semua kok. Ada di alat bantu makro, ada di sistem regarspot.net, semua ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Karena kuncinya adalah 3 hal kalau menurut saya. Yang pertama, membangun manajemen, yang kedua manajemen data, yang ketiga strategi data. Gitu. Jadi ini perlu teman-teman ketahui semua. Gitu. Dan apa yang saya sampaikan ini memang benar adanya, dan kalaupun ya terasa amat sangat sulit, itu cuma tinggal bagaimana kita memposisikannya sih sebetulnya, karena semua berawal dari cara berpikir kita. Itu kata-kata dari Brands Lutfi Regarspot. Jadi akan saya ringkas cerita dari kisah saya ini. Kuncinya ada 3 hal. 1, manajemen data. 2, strategi data. Yang ketiga, membangun manajemen. Nah, pada manajemen data ini teman-teman semua tahulah data luar, data transisi yang seperti itu. Nanti kalau lebih detailnya lagi silahkan konfirmasi ke manajemen atau bisa ke saya. Monggo kita sharing bersama. Terus yang kedua, strategi data. Strategi data itu begini. Jadi ketika kita disediakan, difasilitasi sistem yang luar biasa dan kita tidak memanfaatnya, itu sama aja bohong. Jadi sistem kita itu kan udah luar biasa. Nah, maka mulai pahamilah fungsi-fungsi yang ada di sistem itu. Terus selanjutnya yang terakhir ada pada membangun manajemen. Membangun manajemen ini sendiri udah pasti ya. Kalau kita seorang agen, otomatis kita membangun CS agen. Kuncinya jangan takut untuk berinvestasi. Karena apa? Kalau kita takut berinvestasi, artinya kita memperlambat perkembangan kita juga. Karena dengan adanya CS agen, sebetulnya itu mempercepat kita. Akan semakin efektif manakala prosesnya kita kawal dengan baik. Tergantung pada kita lagi. Untuk manajemen agen sendiri, saran dari saya jangan terlambat, segera penuhkan. Karena apa? Agen itu sendiri kan juga diberikan waktu untuk naik jadi brand. Maka gunakan waktu itu dengan baik. Gitu. Nah, selain dari manajemen agen tadi, yang paling penting yaitu adalah membangun konfigurasi reseller. Karena cepat atau tidaknya perkembangan bisnis kita itu tergantung pada reseller sendiri, gitu. Jadi tahap awal kita pemenuhan dalam quantity jumlahnya, setelah itu kita naikkan menjadi quality secara kualitasnya, dan pada level berikutnya kita naikkan level mereka dari reseller menjadi agen. Nah, itu kewajiban kita sebagai agennya. Toh juga ketika reseller naik jadi agen, maka sama artinya peluang agen naik jadi brand pun semakin tinggi. Oke, sampai di situ. Terus bulan ini juga ada promo naik level Movember gitu. Jadi buat teman-teman agen sendiri kan juga yang sebelumnya 2000 slot itu dipangkas menjadi 700 slot DP untuk bulan ini promonya kan, dan ditambah dengan 350 slot pelunasan. Itu syarat agen naik jadi brand. Lalu promo November sendiri juga ada untuk reseller, yang mana cukup dengan 70 slot kumulatif. Kumulatif itu DP dengan pelunasan ya, jadi kumulatif bisa naik jadi agen. Dan jika itu tidak terpenuhi, bisa mengejar juga pada slot DP-nya, yaitu di 50 slot DP.
Nah, waktu kita semakin terbatas, ingat kesempatan ini pun juga berbasis waktu ya, artinya kita harus mengejar itu dengan strateginya gitu. Maka dengan adanya kesempatan dibukanya promo itu dari manajemen, mari kita manfaatkan dengan baik momentumnya. Supaya apa? Reseller bisa naik jadi agen dan agennya pun juga bisa naik jadi brand, sehingga kita bisa sukses bareng gitu. Itulah goalnya. Oke, pesan-pesan buat teman-teman jaringan semuanya, jaringan Regarspot, baik agen Regarspot, reseller Regarspot, atau bahkan jaringan yang ada di bawah saya secara langsung, pahami bahwasanya bisnis itu bukan soal menjual, tapi kita lebih belajar pada seperti kuliah bisnis yang mana itu bisa langsung menghasilkan, jadi langsung praktek. Nah, kita pun di awal tanpa modal, maka dari itu segala kemudahan yang kita dapatkan dimanfaatkan dengan baik. Oke, katakanlah kita hari ini sebagai reseller, tapi lihatlah jauh ke depan bahwasanya pengembangan bisnis ini tidak terhenti dari situ. Bayangkan umum semua yang mana hari ini masih reseller itu naik jadi agen, lalu bisa open reseller. Artinya apa? Umum semua bisa mengembangkan jaringannya. Dengan apa? Membangun manajemen agennya, lalu membangun konfigurasi resellernya. Nah, kalau sudah sampai pada level itu, ya artinya ini memang udah bisnis beneran gitu. Tapi semua kembali lagi pada om-om, tante-tante semua menyikapinya, cara berpikirnya seperti apa tentang bisnis ini. Toh pada akhirnya ketika kita terlambat bersikap dan bertindak, yang rugi juga kita sendiri. Padahal balik lagi di awal, ini bisnis tanpa modal. Artinya apa? Ya manfaatkan gitu. Bahkan jaminan keuntungan pun sampai dijamin. Nah, kurang apa coba? Jadi mari kita semua maju bersama, terus juga berkembang bersama. Untuk apa? Untuk sukses bareng. Demikian kata-kata dari saya, Brand Lutfi Regarspot. Sekian, salam Joss People.